aku bukan menjadi ibu seutuhnya kalau aku, maaf ya nak, aku nggak bisa ngasih full waktuku untuk kamu. Halo semuanya, kenalin aku Nisa Hoirina, owner dan fashion designer Butik ID. Nah akhirnya alhamdulillah di tahun ini aku take video YouTube dan lokasinya ini spesial banget karena ini di butik aku, Butik. Nah di sini aku akan sedikit sharing mengenai aktivitasku di tahun 2022 ini. Sebenarnya ini aku belum banyak yang tahu ya warga YouTube kalau per 2021 kemarin alhamdulillah sudah resmi menjadi seorang ibu. Karena 5 September kemarin alhamdulillah aku lahiran secara normal. Aku melahirkan seorang bayi perempuan yang aku beri nama Syaula Kaisa Haira. Nah, menjadi seorang ibu adalah sesuatu hal yang baru banget buat aku karena kemarin ketika aku hamil sempat baca-baca tentang ilmu parenting, ilmu cara menangani bayi, tapi semua itu ternyata berbeda banget ketika aku sudah benar-benar menjadi ibu. Dan yang paling kerasa banget adalah jam tidur. Ketika awal-awal bayi lahir itu sudah rahasia umum ya bahwa ketika malam hari ibu baru itu sering begadang. Kalau anak rewel, ibu baru tuh kayak panik gitu. Nah, itu aku banget. Ketika malam hari begadang, aku alhamdulillah ditemenin ibuku, ditemenin mama, dan beliau adalah salah satu support system aku. Alhamdulillah banget ketika aku menjadi ibu baru yang isunya mengalami baby blues. Mungkin bisa dibilang aku mengalami itu gitu, karena ketika anak rewel aku malah kayak takut, panik, sehingga anak makin rewel. Alhamdulillah ada mamaku yang nemenin aku 24 jam selama aku setelah lahiran itu, yang gendong baby, kemudian yang ngajarin aku cara menyusui ketika anak rewel, itu semuanya mama gitu. Nah di situ aku menyadari bahwa tidak semua perempuan itu mempunyai support system yang sama. Maka dari itu, dan ternyata anak rewel itu nyata. Ketika kita lahiran nih, lahiran badan masih capek semua. Habis lahiran badan aku bengkak semua, capek semua, kaku semua. Anak rewel butuh kita gendong, butuh kita susuin, tapi badan kita tuh nggak berdaya buat nyusuin itu karena capek. Nah di situ bener-bener akan stres banget kalau mungkin nggak ada support system. Kalau isu anak yang rewel, yang pertama kalau tips dari aku adalah cari support systemmu. Entah itu suami, mertua, ataupun mamah kamu, itu usahakan bisa mendampingimu 24 jam setelah kamu lahiran karena itu penting banget. Melelahkan pasti ya, namanya mempunyai bayi, kita harus komitmen, waktu kita tersita, tenaga kita dicurahkan untuk mengurus bayi, dan pastinya lelah. Sempat kayak aku berpikir pengen balik seperti sebelum punya anak lagi, ketika bebas kemana aja, bebas ngapain aja, waktu full untuk diriku sendiri. Tapi ketika sudah punya bayi, kita harus komitmen. Jujur dibilang lelah, memang lelah gitu. Dan kalau bisa dibilang alhamdulillah aku tetap bersyukur. Dan ketika aku lahiran itu, aku mengorbankan 2 bulanku bener-bener off dari Butik secara fisik, tapi secara panduan aku tetap memandu karyawan Butik, padahal rumah dan kantor aku tuh sebelahan. Tapi aku bener-bener waktu itu fisik aku udah nggak memungkinkan untuk hadir di kantor. Aku bener-bener off 2 bulan tidak ke kantor sama sekali, tapi pikiran di Butik ini adalah salah satu hal konsekuensi ya untuk kita para ibu-ibu yang mungkin punya usaha gitu. Mungkin kalau kita kerja di kantor atau kerja di suatu instansi, cuti ya bener-bener bisa cuti, tapi kalau kita punya usaha, yang namanya cuti itu hanya judul aja, tapi raga kita cuti, tapi jiwa kita tetap mengurusi usaha kita selama 24 jam, seperti itu. 1 bulan pertama aku melahirkan itu bener-bener bayi aku urus sendiri sama mamah dan sama suami. Di situ bener-bener banyak kali perubahan, 24 jam ngurusin bayi gitu, dari bangun tidur sampai mau tidur itu bener-bener sama bayi. Tapi memang sudah aku rencanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Ketika aku hamil memang sudah berdiskusi, mempertimbangkan baik buruknya dan plus minusnya, yaitu aku meng-hire babysitter. Jadi ketika jam kerja jam 7 sampai jam 5 sore, bayi itu aku titipkan ke babysitter, dan di jam itu aku fokus untuk Butik. Awal-awal memang nggak semudah itu. Awal-awal ada rasa kayak aku bukan menjadi ibu seutuhnya kalau aku nitipin bayi ke babysitter, karena mungkin kayak sesuatu yang di sosial media tentang isu itu kan sekarang beredar banget ya, kayak pro kontra pakai babysitter, dijudge kalau pakai babysitter kamu bukan ibu seutuhnya. Banyak sekali bertebaran di pikiran aku, dan sempat kayak ada rasa gregel di hati gitu loh ninggalin bayi ke babysitter. Tapi makin kesini aku makin meluruskan niat kalau aku kembali ke kantor Butik untuk bekerja ini juga bagian dari ibadah, mencurahkan karunia dari Allah yang dititipkan ke aku untuk kebermanfaatan untuk orang lain. Allah menitipkan kemampuan kepadaku, kemampuan mendesain, kemampuan mengelola usaha, sebagaimana itu bermanfaat untuk orang lain, maka aku harus lanjutkan. Memang jalan orang dalam merawat bayi itu beda-beda. Nah mungkin salah satu jalanku adalah dengan meng-hire babysitter ini. Jadi ketika aku sudah lepas ikhlas untuk baby dirawat babysitter, aku pasrahkan, aku titipkan ke babysitterku dan aku titipkan ke Allah. Semoga Allah
jaga dan Allah lindungi baby aku dari hal-hal yang tidak baik. Dan berefek ke kantor butik tentu saja iya, karena aku membangun butik ini, aku memiliki karyawan sejak tahun 2018. Itu 4 tahun lalu, dimana 4 tahun lalu usiaku masih 22 tahun. Itu masih muda sekali. Aku memperlakukan karyawan ya kayak apa ya, karena mungkin ke distract tontonan-tontonan TV, sinetron, antara atasan sama karyawan itu jaraknya sangat berjauhan, kemudian atasan yang galak. Nah mungkin kalau bisa dibilang 2018 aku jadi atasan yang kayak gitu kayak apa-apa minta nyuruh karyawan, apa-apa nyalahin karyawan. Nah waktu itu karena emosionalku juga masih sangat muda banget, kemudian aku masih belum berpengalaman, masih belum punya anak. Tapi ketika aku punya anak, aku mikir aku sayang banget sama anakku ini. Kalau anakku ini diperlakukan kurang baik sama orang, atau ketika dia bekerja, atau ketika dia sedang di mana diperlakukan kurang baik, pastinya aku akan sedih banget. Nah di situ aku mulai berpikir untuk memperlakukan karyawan lebih baik lagi, karena aku melihat aku punya anak juga, aku nggak mau anakku diperlakukan tidak baik. Maka aku sebagaimana mungkin, seberusaha mungkin memperlakukan orang lain yang kerja sama aku itu lebih baik, seperti itu. Suatu privilege mungkin ya yang nggak dimiliki para ibu pekerja di luar sana yang kantornya mungkin jauh, ketika siang nggak bisa balik ke rumah, nggak bisa pulang dulu. Dan alhamdulillah karena aku kantornya deket, bisa sama bayi di jam istirahat itu. Dan bayi aku itu kayak ketika kita datang nih di jam istirahat itu kayak seneng gitu. Yang aku inget ya kayak noleh kanan, noleh kiri, oh noleh kanan ada mamahnya, noleh kiri ada papahnya. Jadi dia seneng noleh kanan, noleh kiri, terus apa ya, kerencalan apa ya, kayak happy, senyum-senyum gitu. Jadi itu kayak mengharukan sih. Kadang aku kayak kalau lihat momen itu tuh kayak nggak sengaja terharu sendiri kalau lihat kayak gitu. Tuh habis istirahat, aku balik lagi ke kantor untuk mengurus segala kebutuhan kantor atau segala keperluan kantor. Nah setelah itu jam pulang biasanya aku balik ke rumah itu antara jam 4 sampai jam 5 tergantung di kantor ini udah selesai atau belum. Terus kalau udah aku sampai rumah lagi, aku beres-beres, hapus make up, ganti baju dan yang lain-lainnya. Lalu aku sama baby lagi sampai nanti maghrib. Nah aku yakin aku ini nggak sendirian ya, pastinya banyak banget ibu-ibu muda sekarang yang harus meninggalkan bayinya untuk bekerja, untuk bertugas. Ketika awal-awal aku ninggalin bayi yang masih kecil untuk ke kantor itu rasanya bener-bener ngelihat wajahnya tuh sedih gitu, kayak maaf ya nak, aku nggak bisa ngasih full waktuku untuk kamu. Maka untuk itu aku akan ngasih sedikit tips yang mungkin berdasarkan pengalaman aku. Yang pertama adalah kita maksimalkan waktu ketika sedang di kantor, itu tips yang pertama. Kemudian yang kedua dari aku adalah sebisa mungkin ketika kita bersama bayi, untuk HP ataupun yang lainnya, HP kemudian TV apa itu usahakan kita taruh, kita matiin dulu semua. Kita benar-benar quality time sama bayi kita. Jadi ketika bayi sama kita, manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya begitu. Dan kemarin aku baru aja ada ibu-ibu yang sharing bahwa menyusui sambil main HP itu apa ya, sesuatu hal yang sebaiknya dihindari, karena ketika kita menyusui, kita tatap mata bayi kita ajak bayi kita bercanda. Nah momen-momen itu, tatap-tatapan mata itu yang akan membuat bonding antara bayi dan ibu itu akan makin kuat. Jadi kalau kita membersamai bayi tapi sambil main gadget, main HP, nonton TV itu akan berkurang. Itu untuk tips dari aku. Nah itu aja sharing aku menjadi seorang ibu sekaligus bekerja ya. Jangan merasa kamu tidak berharga, karena apapun pilihan kita pasti itu adalah insya Allah yang terbaik untuk keluarga kita, untuk anak kita. Itu aja, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye-bye.